Tendensi pribadi Menteri Yandri. Baru sehari menjadi menteri, langsung menimbulkan kontroversi. Itulah yang terjadi ketika Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, Yandri Susanto, menggunakan posisinya sebagai menteri untuk urusan pribadi. Menteri Yandri menandatangani sebuah surat undangan berkop kementerian resmi, padahal isinya terkait dengan urusan kerabat. Lewat surat berkop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal nomor 19/UMM.02.03/10 Romawi/2024, Yandri mengundang kepala desa, ketua RT hingga kader posyandu di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten untuk hadir dalam peringatan haul kedua ibundanya, perayaan Hari Santri sekaligus tasyakuran. Surat tersebut ditandatangani Yandri pada Senin 21 Oktober atau bertepatan dengan hari dia dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara haul peringatan hari kewafatan dilaksanakan pada Selasa 22 Oktober di Pondok Pesantren Bayi Hadi Sholeh Ma'mun. Di hari pertamanya sebagai pejabat negara, Yandri memang langsung bekerja, tapi untuk hajatan pribadinya. Padahal beberapa jam sebelumnya, Presiden Prabowo sudah menekankan bahwa jabatan mesti didedikasikan untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kerabat. Jabatan publik sudah seharusnya dijalankan untuk melayani rakyat, bukan meladeni urusan pribadi. Terlebih karena seorang menteri dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bukan sebaliknya, untuk kepentingan atau urusan pribadi yang mengatasnamakan keluarga. Wajar bila publik ada yang skeptis tipe pejabat seperti ini bakal selalu menomorsatukan kepentingan rakyat ketimbang urusan pribadi, kolega, atau saudara. Urusan rakyat amat penting, bakal kerap dinomorsekiankan. Begitu dilantik, setiap pejabat mestinya sudah tahu bahwa mereka ialah pelayan rakyat. Para menteri harus menyadari untuk segera selesai dengan dirinya sendiri. Maka, Menteri Yandri mesti mengubah langkah awal yang buruk ini menjadi pelajaran paling berharga. Ia mesti mau segera mengubah diri, sebab bila tidak, model pejabat seperti ini justru bakal menjadi beban pemerintahan Prabowo Subianto. Kali ini, kop surat, besok entah apa lagi yang bisa dipakai untuk kepentingan pribadi. Penggunaan kop surat oleh Yandri bukan sekadar hal sepele, bukan sekadar persoalan tertib administrasi, melainkan sebuah simbolisme kekuasaan yang disalahgunakan. Belum lagi tendensi untuk kepentingan politik yang bisa saja terjadi karena istri Yandri tengah berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang 2024. Meski membantah dan menunjukkan tidak adanya maksud politik di balik acara haul itu, tapi publik wajar curiga karena sejumlah elemen masyarakat yang diundang amat lekat dengan urusan pilkada. Setidak-tidaknya, sebagian mereka ialah unsur aparat negara yang potensial dipakai untuk kepentingan politik. Apa yang dilakukan Yandri bisa menjadi nilas titik yang merusak wajah pemerintahan baru yang dinakodai Prabowo Gibran. Mestinya, semua jajaran pemerintahan Prabowo Subianto taat dan melaksanakan apa yang menjadi komitmen Presiden yang hendak mempersembahkan pengabdian yang total kepada rakyat. Seorang pejabat negara, apalagi level menteri, semestinya tidak lagi mengedepankan kepentingan pribadinya. Menteri itu bukan pejabat amatiran yang seenaknya menggunakan simbol kenegaraan di luar kepentingan publik. Seorang menteri harus paham norma dan etika. Jangan sampai untuk membedakan kepentingan pribadi dan negara saja tidak bisa. Dalam kehidupan bernegara, apalagi keteladanan seorang pejabat menjadi penting. Dalam kasus Yandri inilah, komitmen Prabowo diuji. Presiden mesti segera memastikan bahwa jajaran kabinetnya tidak ada lagi yang mengulang langkah serupa. Hanya dengan seperti itu, laju kerja kabinet merah putih bisa dijaga dan tidak diganggu hal-hal kontroversial yang memicu kegaduhan tidak perlu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.